siang pemirsa, selama 4 menit ke depan Anda akan bersama saya Nafa Salma dalam acara Nava News, membahas berita teraktual dan terpercaya. Berita terkini datang dari Rusia. Pasukan Rusia menyerbu wilayah Ukraina dan memulai mobilisasi pasukan terbesar di Eropa pada Rabu malam. Ketika konflik antara Rusia dan Ukraina semakin meningkat, banyak kelompok masyarakat sipil semakin khawatir tentang kemungkinan serangan langsung terhadap infrastruktur internet. Sebelumnya, Rusia dikaitkan dengan serangan penolakan layanan, upaya untuk mengganggu lalu lintas dari server layanan atau jaringan terhadap situs pemerintahan Ukraina. Namun, pemadaman penuh menjadi langkah lebih jauh karena menggunakan persenjataan fisik atau cyber untuk menonaktifkan infrastruktur telekomunikasi di tingkat jaringan. Invasi Ukraina telah mengurangi konektivitas internet di beberapa bagian negara. Saat ini pemadaman tampaknya berpusat di sekitar kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina yang terletak di timur laut negara itu. Proyek deteksi dan analisis pemadaman internet di Georgia Tech melaporkan pemadaman sebagian dimulai tepat sebelum tengah malam pada 23 Februari dan berlanjut hingga pagi keesokan harinya. Pemadaman memengaruhi penyedia layanan internet Triolan yang melayani sejumlah kota dan area lain di Ukraina termasuk Kharkiv. Sebagai informasi, Kharkiv yang jaraknya 40 km dari perbatasan Ukraina dengan Rusia adalah salah satu kota pertama yang diinvasi oleh tentara Rusia. Serangan itu menargetkan unit perbatasan, patroli perbatasan, dan pos pemeriksaan menggunakan artileri, alat berat, dan senjata ringan. Menurut pelacak penghentian internet NetBlocks, pengguna Triolan telah melaporkan hilangnya layanan internet, sementara ponsel terus bekerja. Sebuah pesan yang terlihat di situs website Triolan pada Kamis pagi memberitahu pelanggan tentang kurangnya akses sebagian atau seluruhnya di beberapa kota. Kutip The Verge, Jumat 25 Februari 2022, ada indikasi pemadaman listrik Kharkiv dimulai setelah ledakan terdengar di daerah itu. Meskipun tidak jelas apakah kerusakan terjadi pada infrastruktur telekomunikasi atau tidak, sejauh ini pasukan Rusia telah melakukan sejumlah serangan udara dan darat terhadap sasaran strategis di seluruh Ukraina, tetapi tidak ada serangan pada layanan telekomunikasi. Namun, masyarakat khawatir bahwa gangguan tersebut dapat menunjukkan maksud strategis untuk membatasi arus informasi berdasarkan insiden sebelumnya di mana infrastruktur internet telah ditargetkan di zona perang. Juru kampanye organisasi hak digital Akses Novalicia Antonio menunjukkan dampak penutupan internet di zona konflik lain di seluruh dunia. Infrastruktur internet menjadi target untuk mengontrol arus informasi dan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan selama konflik. Penutupan internet selama masa krisis, konflik, dan kerusuhan, kata dia, dapat mempersulit jurnalis dan pembela HAM untuk mendapatkan informasi penting masuk dan keluar dari wilayah ini, serta mengakses informasi penting. Serangan Rusia juga merusak sejumlah infrastruktur di Ukraina. Beberapa bandara, pangkalan udara militer Ukraina, hingga pertahanan udara di Ukraina dibombardir Rusia. Serangan tersebut juga melaporkan memakan korban. Ukraina melaporkan lebih dari 40 tentara Ukraina dan sekitar 10 warga sipil tewas hanya dalam waktu beberapa jam setelah serangan Rusia ke Ukraina. Sekian informasi pada siang hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Saya Nafa Salma, pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.